Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Diriwayatkan waruwina, ya, artinya diriwayatkan kepada kami. Fi sunani Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud. Al-Imam Abu Daud yang terkenal di bidang hadis ada dua tokoh. Yang satunya bernama Al-Imam Abu Daud Sijistani, sahib Sunan. Kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Menurut Dr. Syauqi dalam Atlas Al-Hadis An-Nabawi, Sijistan satu tempat yang ada di negara Afghanistan. Nah, situlah beliau lahir. Yang kedua yang terkenal sebagai salah satu tokoh di dalam ilmu hadis bernama Imam Abu Daud At-Toyalisi. Beliau mengusung kitab Musnad terkenal dengan judul Musnad At-Toyalisi. Nah, Imam Abu Daud meriwayatkan bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang baik, dan beliau tidak meriwayatkan hadis ini dari sahabat bernama Abdullah bin Ghannam Al-Bayadi As-Sahabi, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ketika pagi hari Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukur, maka sungguh dia telah melaksanakan satu bentuk syukur kepada Allah di hari tersebut. Dan siapa yang membaca doa tersebut di waktu sore, maka sungguh dia telah melaksanakan rasa syukur kepada Allah di waktu malam tersebut. Nah, jadi dengan bacaan zikir ini kita sudah dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, syukur ini kadang-kadang bisa dipahami. Dipahami syukur itu hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Nah, itu saya sudah bersyukur. Padahal syukur itu dalam kajian para ulama, para asfiya, para fuqaha, syukur itu bukan hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau sekedar mengucapkan Alhamdulillah disebut dengan Alhamd, memuji Allah. Nah, sehingga di dalam Al-Quran di surat Saba, kalau tidak salah ayat 13, ayat 13 kalau tidak salah, kalau memang keliru nanti dikoreksi. Ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, i'malu a'wadahu
syukra. Wa qalilun min ibadi asyakur. Coba itu ayat berapa ya? Surat Sabah. Ayat 13 betul? Ya. Ayat 13 surat Sabah. Ibnu ala bu'uda syukra wa qalil min ibadi asyakur. Yang artinya beramallah keluarga Daud sebagai bentuk syukur, dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang selalu bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang mas'aluku asyukri, masalah syukur. Di awal ayat tadi Allah katakan beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Berarti syukur itu harus ada amal. Bukan hanya mengatakan alhamdulillah atau aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah yang katakan sendiri dalam Al-Quran, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Dan Allah tegaskan setelah itu, dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang pandai bersyukur. Kita ini bukan karena kurang nikmat sehingga tidak bahagia, tapi kita kurang syukur. Kurang syukur. Nikmat kalau kita hitung banyak sekali Allah kasih kepada kita. Tapi kadang-kadang tidak dilihat nikmat itu. Karena selalu melihat yang di atas maksudnya. Orang di atas sudah sukses, punya rumah, punya mobil, punya. Tapi yang saat Allah berikan nikmat pada dia, yang saat ini dia nikmati, sehat. Bisa saja orang kaya itu sakit, kita maka gimana? Habis berjalan. Dia dikasih sehat. Makan cukup. Kendaraan ada. Jadi kalau perkara dunia, Nabi memberikan instruksi, kalau perkara dunia jangan lihatin di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Berapa banyak dunia jauh lebih susah dari kita. Tapi kalau perkara akhirat, lihat yang di atas. Dia bisa istiqomah sholat lima waktu, bisa istiqomah majlis, bisa istiqomah sedekah, bisa istiqomah tahajud. Ya kita lihat perkara-perkara akhirat yang di atas kita. Itu instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena kurang rizki, kurang syukur. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Laqaiful Minan, di dalam kitab tersebut ada sedikit uraian tentang masalah syukur. Jadi beliau katakan tidak disebut seseorang itu bersyukur kecuali memenuhi 3 syarat. Yang pertama, asyukur bil janan, rasa syukur di dalam hati. Apa maksudnya? Al-i'tiraf anna jami'an ni'am atau anna jami'an ni'ami, anna jami'an ni'ami minallahi subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengakui bahwa semua kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari dirinya. Antum bisa sukses dengan kehidupan antum secara finansial, punya gaji yang baik, punya jabatan yang bagus, bukan dari antum. Allah Ta'ala pilihkan itu. Itu namanya mengakui. Antum punya ilmu, bukan dari antum. Allah yang kasih. Antum bisa istiqomah, salat 5 waktu, bukan dari antum. Allah yang mudahkan. Laulallah nasolihna wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa berbuat baik. Itu namanya i'tiraf. Kita harus mengakui dalam hati semua nikmat dari Allah, bukan dari diri kita. Imam Muzani riwayatkan di dalam kitab beliau, Nabi Daud pernah mengatakan,
Ilahi, kaifa ashkur. Wahai Allah, bagaimana cara aku bersyukur padamu? Fa inna syukra nikmatun minka alayya. Karena sesungguhnya syukur itu pun adalah satu nikmat yang kau berikan padaku. Kepada ulama ketika mengucapkan alhamdulillah, mereka tambahkan lagi, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kemudian segala puji bagi Allah. Artinya apa? Ketika dia mengucapkan nama Allah dengan pujian segala puji bagi Allah, berarti Allah sudah izinkan dia mengucapkan kalimat mulia tersebut. Maka ditambah lagi, summa alhamdulillah, bersyukur karena diizinkan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi Nabi Daud sendiri bingung. Wahai Allah, bagaimana cara bersyukur padamu? Karena sesungguhnya syukur itu juga nikmat yang kau berikan pada Allah Ta'ala menjawab, Al-an syukurkan ya Daud. Sekarang engkau telah bersyukur padaku, wahai Daud. Riwayat ini menunjukkan pengakuan Nabi Daud bahwa seluruh nikmat dari Allah, maka saat itu sudah dinyatakan dia sebagai orang yang bersyukur. Itu yang namanya mengakui sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan belum cukup dikatakan syukur kalau sekedar mengakui. Sekedar mengakui semua nikmat dari Allah. Kata beliau, belum disebut syukur. Ada syarat yang kedua. Asyukru bil lisan. Rasa syukur itu atau rasa terima kasih kepada Allah. Setelah mengakui dalam hati seluruh nikmat dari Allah, ditambah yang kedua, harus melafazkan. Harus melafazkan. Kalimat syukur yang paling sering diucapkan adalah alhamdulillah. Jadi hati mengakui nikmat dari Allah, kemudian lisan menerjemahkan dengan menyatakan alhamdulillah. Segala puji milik Allah, segala nikmat dari Allah. Kama jaa fi hadis Ahmad dan Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil abd ayyakul al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu asyabata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada seorang hamba jika dia makan makanan, dia memuji Allah. Makanya sebelum makan baca doa, habis makan juga baca doa. Itu bentuk syukur dengan lisan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah berikan makan kepadaku lewat rizkinya tanpa berusaha dariku dan kekuatan dariku. Itu dibaca, dimaknai semua dari Allah, termasuk makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Kata Nabi, jika seorang mengucapkan kalimat tersebut ketika dia makan ataupun minum, maka sungguh Allah ridho kepadanya. Jadi pengakuan dalam hati nikmat seluruhnya dari Allah, kemudian diterjemahkan dengan lisan, menyebut nama Allah atau memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah. Syarat yang terakhir, yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan, asyukru bil arkan. Setelah mengakui nikmat dari Allah dan mengucapkan rasa syukur dengan lisan kepada Allah, yang ketiga, harus menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 syarat ini terpenuhi, baru disebut sudah bersyukur.
Makan, baca Alhamdulillah. Minum, Alhamdulillah. Baca doa makan, Allahumma barik fima razaqtana wa qina azaban. Makan, tapi dengan sholat. Ucapan itu tidak membuktikan rasa syukur. Kenapa? Nikmat yang Allah kasih bukan hanya makan dan minum. Banyak nafas. Kau bisa hidup sampai hari ini dengan nafas. Itu nikmat Allah. Jantung masih bisa berdekat, memompa darah dan distribusikan ke tubuh. Itu nikmat dari Allah. Gak cukup hanya alhamdulillah ketika makan. Anggapan kamu nikmat yang memberikan hanya makan. Enggak. Makanya 3 syarat ini harus dipenuhi. Maka disebut orang itu bersyukur. Makanya di dalam ayat Allah Ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin hitung nikmat Allah, di situ bentuk mufrad. Wa in ta'uddu nikmatallahi, bukan ni'am Allah. Jika kau menghitung satu nikmat saja, satu yang Allah berikan kepadamu, kamu tidak akan mampu menghitung. Satu nikmat. Nikmat bernafas. Itu bukan hanya sekedar bernafas, satu nikmat, tapi kita diberi sehat, bisa bernafas. Organ tubuh kita masih aktif, bekerja sesuai dengan aturan yang sudah Allah tentukan. Sehingga nafas itu bisa keluar dari hidup kita. Bagaimana lagi dengan sel-sel tubuh kita, urat-urat di tubuh kita, otot-otot di tubuh kita. Itu semua bekerja secara aktif. Baru bisa ada nafas, jantung bisa memompa darah dengan baik. Itu satu nikmat. Ada tersembunyi jutaan nikmat di dalam nikmat tersebut. Kata Ibnu Khaldun, yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam roti yang kau makan, di situ ada 1000 tangan manusia. Dalam satu roti yang kamu makan, di situ ada 1000 tangan manusia. Artinya roti itu dari gandum misalnya. Kan tidak mungkin langsung dari roti. Harus ada yang tanam dulu tuh gandum. Ada yang tugasnya memanen, ada yang menyiram, ada yang membawa, ada yang menjual, ada yang mengelola. Sampai kepada kita. Dibuat tangan manusia lagi. Jadi roti kita makan. Itu semua nikmat Allah Ta'ala. Maka betul ayat tadi itu surat Sabah. I'malu ala Daud. Beramallah wahai keluarga Daud. Syukur sebagai bentuk syukur. Al-Shabib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau melakukan tentang syukur. Wa minasyukri al-amalu bi ta'atillah ta'ala. Wa an yastaqina ni'amallahi ta'ala ala ta'atihi wa an yada'a ni'amallahi ta'ala fi mawadi'iha allati yuhibbuha Allahu wa dhalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuh. Intisari dari syukur, kata beliau, beramal di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi antum beramal dengan taat kepada Allah, itu bentuk syukur, kata beliau Al-Imam Syuddad. Dan engkau gunakan seluruh nikmat Allah dan merangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau diberikan nikmat jabatan, gunakan jabatan itu untuk taat kepada Allah. Kau diberikan nikmat kekayaan, gunakan hartamu untuk ketaatan kepada Allah, untuk berbuat baik kepada manusia. Jangan memperkaya diri, ditabung uangnya, dinikmati sendiri. Kau meninggal harta ini jadi musuhku di yaumil qiyamah. Orang bakhil tidak ada di dalam surga. Dalam surga hanya ada orang dermawan. Dia orang kaya. Ya, hartamu bisa jadi musuh. Bisa menjerumuskanmu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tersebut harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat.
Ini ada kecualinya. Harta yang tidak digunakan untuk ketaatan tidak bermanfaat. Tapi kalau harta yang digunakan untuk kebaikan bermanfaat. Anak juga tidak bermanfaat. Ya anak yang tidak soleh. Anak yang durhaka. Anak yang tidak berbuat baik. Tidak bermanfaat. Tapi kalau anak soleh bermanfaat. Anak yang baik bermanfaat. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amalu illa min thalathatin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafu bih aw waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya bermanfaat, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang bermanfaat di yaumul qiyamah adalah Allah bin salim, bertemu dengan Allah hatinya selamat minadz dzunub wal atham, dari dosa-dosa. Jadi definisi syukur menurut Imam Haddad, kamu gunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Dan kamu letakkan seluruh nikmat Allah di tempat-tempat yang Allah cintai. Saat ini misalnya, kita dikasih nikmat sehat, nikmat waktu luang, kita datang di tempat yang Allah cintai, masjid. Nabi katakan, ahabbul bi'a'i illallah masajiduha. Lokasi yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Ini kita meletakkan nikmat di tempat yang Allah cintai. Kemudian Imam Haddad lanjutkan, dan itu adalah intisari dari syukur. Dan puncak dari rasa syukur, yaitu beramal untuk taat kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan meletakkan seluruh nikmat Allah di tempat-tempat yang Allah cintai. Kata beliau, wa dzalikan huwa ghayatu syukri wa li'ayatuh. Itulah puncak dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diikat dengan persaudaraan di atas agama Islam. Itu juga nikmat. Damai, saling cinta, saling sayang satu dengan lainnya. Itu dalam Al-Quran disebut itu nikmat terbesar yang Allah berikan ini kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da' fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, jadi doa ini mengandung rasa syukur ya. Jadi syukur 3 syarat tadi harus terpenuhi, maka disebut dengan syukur. Ada ulama terdahulu bernama Al-Imam Ibnu Abi Dunya, kelahiran tahun 208 Hijriah, wafat 281 Hijriah. Menulis kitab khusus tentang syukur. Judulnya kitab Syukri. Kitab Syukri. Kitab yang membahas tentang syukur. Ada juga guru dari Masyaikh As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ummari. Itu mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang syukur secara khusus dalam kitab yang beliau tulis berjudul Al-Arba'in Al-Bummariyah fi syukri an-ni'am. 40 hadis yang membahas tentang rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Khusus tuh hadis itu membahas tentang masalah syukur. Dan masih banyak para ulama-ulama terdahulu mereka menulis kitab tentang justru syukur. Karena syukur ini sangat penting bagi kita, kehidupan kita. Karena kalau orang yang tidak punya syukur tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Selalu kurang. Bukan kurang nikmat saya katakan, kurang syukur. Nikmat banyak. Gak ada kita ini manusia orang miskin, gak ada, semuanya kaya. Gak ada orang fakir. Sefakir-fakirnya hitungannya uang. Hitungannya jabatan. Tapi diri kita kaya semuanya, gak ada yang miskin. Lalu ada orang keluar mata sakti, 2 egg. Hajul, 1 mata nih. Antum pikir-pikir. Jatuh atom 1 diberi 1
1 triliun. Jadi anton dipotong satu untuk dijual di dunia medis. Organ-organ tubuh manusia dijual dengan prosedur yang berlaku. Gak ada bisa penyakit. Mahal semua yun. Mata manusia mahal, jari manusia mahal, jantung, hati, semuanya dari itu baru satu organ tubuh. Apalagi seluruhnya mahal. Kalau dikumpulkan organ tubuhnya dengan diberikan biaya harga, itu bisa triliunan. Betul gak? Ya nafas saja mahal, pakai oksigen, sakit, kemudian oksigen. Itu kan dihitung mahal. Kita sudah umur berapa ini? Bernafas dari sejak lahir sampai hari ini. Kalau diuangkan sudah berapa? Kaya kita semua, gak ada yang miskin. Benar Allah katakan, wa qalilun min ibadi asyahur. Sedikit sekali hamba-hambaku itu menjadi orang yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib memberikan suatu definisi tentang syukur, tentang nikmat. Beliau mengatakan begitu. Kullu nikmatin dunal jannah faniyah. Wa kullu bala'in bunan nar anfiyah. Kullu nikmatin dunal jannati faniyah. Seluruh kenikmatan selain surga itu sesuatu yang fana. Gak ada nilai. Faniyah. Antum punya nikmat yang Allah berikan, misalnya di dunia ini, semua antum miliki. Rumah mewah, mobil mewah, jabatan, harta, kekayaan, nama baik, semua. Tapi kalau meninggal su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka, maka nikmat itu semua gak ada artinya. Faniyah. Fana. Nah sebaliknya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kullu baladin dunan nar afiyah. Semua musibah yang tidak membuat dirimu masuk ke dalam neraka, itu keselamatan. Bisa kita panai bilang, semua musibah yang membuatmu tetap taat kepada Allah dan kau akan selamat masuk ke dalam surga, itu keselamatan. Artinya kalau malah dikasih ujian, tapi ujian ini justru tidak mengantarkan kita ke dalam neraka. Kata Sayyidina Ali, itu keselamatan. Sebab hukuman di dalam neraka itu amat dahsyat, sehingga kesusahan di dunia sebesar apapun itu terasa tidak memiliki arti apa-apa. Jadinya orang ngaditaan meninggal masuk surga, kesusahan yang dia alami di dunia dia tidak pernah rasakan kalau sudah masuk surga. Ada orang, ini Imam Nawawi riwayatkan, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang hidupnya senang di dunia, tapi di akhirat dia masukkan ke dalam neraka, kesenangan yang dia dapatkan di dunia dia lupa. Maka dia mengatakan, saya tidak pernah hidup bahagia di dunia. Sebaliknya, yang masuk ke dalam surga ketika hidup di dunia susah, tapi di akhirat masuk surga, ditanya kepada dirinya, bagaimana kesusahan di dunia? Dia mengatakan, saya hidup di dunia senang, tidak ada susah. Lupa. Artinya, membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat, itu sesuatu yang tidak sebanding. Allah tahu mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wina diriwayatkan pada kami bil asanid sahihah, dengan sanad yang sahih dari Abi Daud
dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah dari Ibn Umar radhiyallahu anhu qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat. Dia mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini selalu dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina yumsi wa hina yusbihu, di waktu sore maupun di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirati. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wal dunya wa ahli, ya fi dini wal dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fazmi, ya Allah jadalah aku. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di waktu pagi dan sore. Yang intinya ini meminta apa? Ya Allah, aku meminta padamu al-afiyah. Afiyah artinya keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu maaf, al-afwa, wal afiyah, dan keselamatan di agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku dan berikanlah keamanan atas rasa takutku. Ila akhir doa. Ini doa kata sahabat yang meriwayatkan dari sini, yaitu Ibn Umar